Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, dipersembahkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga senantiasa tumbuh semangat keilmuan. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sejalan dengan fokus pembahasan kali ini, yakni seorang filosof akhlak yang dikenal Ibnu Miskawayh. Nama lengkap Ibnu Miskawayh adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawayh. Ia lahir di kota Rey, Iran pada tahun 320 Hijriah, bertepatan dengan tahun 932 Miladiah, dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1030 Miladiah. Ia gemar ilmu sejarah dan filsafat, serta pernah menjadi pustakawan. Akhir hidupnya banyak dicurahkan untuk studi dan menulis. Ibnu Miskawayh lebih dikenal sebagai filosof akhlak atau etika, walaupun perhatiannya meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Ibnu Miskawayh meninggalkan banyak karya, antara lain Tahsibul Akhlaq, kesempurnaan akhlak, Tartib As-Sa'adah yang membahas tentang akhlak dan politik, Asyar tentang tingkah laku kehidupan, dan Jawi dan Hirat yang merupakan koleksi ungkapan bijak. Itulah ikhtisar biografi keilmuan Ibnu Miskawayh. Filsafatnya yang pertama tentang hikmah dan filsafat. Hikmah menurut Ibnu Miskawayh adalah keutamaan jiwa yang mampu membedakan perkara keilahian dan insaniah, serta dapat membedakan yang wajib dilaksanakan dan yang wajib ditinggalkan. Itulah hikmah. Berikutnya filsafat. Ibnu Miskawayh mengklasifikasi filsafat ke dalam dua kategori, yaitu teori dan praktis. Teori merupakan potensi bagi manusia untuk mengetahui dan meyakini kebenaran. Sedangkan praktis merupakan potensi bagi manusia untuk melakukan perbuatan moral.
moral merupakan potensi untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika manusia menurut Ibnu Miskawai memiliki dua bagian filsafat, yaitu teoritis dan praktis, maka ia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Yang kedua, metafisika. Filsafat metafisika Ibnu Miskawai meliputi bukti adanya Tuhan pencipta serta jiwa dan kenabian. Satu atau pertama, bukti adanya Tuhan pencipta menurut Ibnu Miskawai adalah adanya gerak. Adanya gerak yang berbeda-beda yang membuktikan adanya sumber gerak, yaitu Tuhan sebagai penggerak pertama. Berikutnya, bukti tentang adanya jiwa. Menurut Ibnu Miskawai, keberadaan jiwa dalam diri manusia dapat dibuktikan dari kemampuannya mengetahui dirinya sendiri dan mengetahui bahwa ia mengetahui dirinya. Dengan demikian, jiwa merupakan kesatuan yang di dalamnya terkumpul unsur-unsur akal, subjek yang dipikirkan atau subjek yang berpikir, dan objek yang dipikirkan. Ketiganya merupakan sesuatu yang satu. Selanjutnya Ibnu Miskawai menunjukkan kelebihan jiwa manusia atas jiwa binatang, yaitu kekuatan berpikir yang menjadi sumber pertimbangan tingkah laku dan selalu mengarah kepada kebaikan. Ibnu Miskawai mengklasifikasi kekuatan jiwa kepada 3 tingkatan. Pertama, an-nafs al-bahimiyah. Yang kedua, an-nafs al-sabaiyah. Dan yang ketiga, an-nafs al-amnatikah. Jiwa yang cerdas atau jiwa yang baik. Kenabian. Dalam hal ini, Ibnu Miskawai menetapkan adanya tipe manusia yang sanggup mencapai tingkat kemanusiaan yang paling tinggi, yang memperoleh kebenaran yang paling hakiki, tidak dengan jalan berpikir, tetapi dengan jalan wahyu, yaitu para nabi. Kebenaran yang diperoleh oleh nabi lebih tinggi tingkatannya daripada kebenaran yang diperoleh oleh filosof. Karena menurut Ibnu Miskawai, kebenaran yang diperoleh oleh nabi diperoleh secara langsung dari Tuhan. Sedangkan kebenaran yang diperoleh oleh filosof diperoleh melalui pemikiran. Pandangan berikutnya, pandangan Ibnu Miskawai tentang akhlak. Akhlak menurut Ibnu Miskawai adalah keadaan jiwa seseorang yang daripadanya
lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipertimbangkan. Sebagaimana definisi akhlak yang dikemukakannya bahwa al-akhlaqu halul lin nafsi da'iyatallaha ila af'aliha min ghairi fikrin. Artinya, akhlak adalah keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini menggambarkan bahwa akhlak itu didasari oleh fitrah dan pembiasaan. Selanjutnya, keutamaan. Ada 4 keutamaan jiwa menurut Ibnu Miskawih. Yang pertama, hikmah. Yang kedua, iffah atau kesucian. Yang ketiga, saja'ah, keberanian. Yang keempat, keadilan. Kebijaksanaan adalah keutamaan jiwa. Kesucian adalah keutamaan nafsu syahwat. Keutamaan lahir, jika manusia dapat menyalurkan syahwatnya sejalan dengan pertimbangan akal sehat, sehingga ia bebas dari perbudakan syahwatnya. Keberanian adalah keutamaan jiwa. Keberanian adalah keutamaan jiwa gadabiyah atau sabuiyah. Keutamaan timbul jika manusia dapat menundukkan kepada jiwa natiknya. Kebahagiaan atau as-sa'adah menurut Ibnu Miskawih, kebahagiaan tertinggi adalah kebijaksanaan yang menghimpun 2 aspek, yaitu aspek teoritis yang bersumber dari kontinuitas pikir dan akan hak-hak wujud, dan aspek praktis berupa keutamaan jiwa yang mampu melahirkan perbuatan yang baik. Itulah ikhtisar pemikiran Ibnu Miskawih. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.